adik-adik. Shalom. Nah adik-adik, kita akan ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, sudah siap? Siap. Siap ya Kamen siap? Siap. Sekarang kita harus sungguh-sungguh, tidak main-main lagi ya. Lari-lari, kita fokus untuk memuji menyembah Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah sebelum ibadah, kita akan berdoa ya. Tundukkan kepalanya, tangannya taruh di dada, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan ibadah Tuhan. Kami undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kami, pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya siap memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Yang siap ibadah sekolah minggu katakan Amin. tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik semua bangkit berdiri, goyangkan kakinya, tangannya, pinggulnya. Kita akan memuji Tuhan Yesus. Yuk kita muji Tuhan. Goyangkan badannya ya adik-adik. Kita menari untuk Tuhan. Doa pujian penyembahan bagi Allah. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan
Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Nah, adik-adik, sekarang kita tangannya di kepal, kita akan mengatakan Yesus dahsyat 3 kali. Lompat setinggi-tingginya ya adik-adik. Siap. 3, 2, 1. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong, Kak. Masih ya Kak Mercy? Masih. Belum capek kan adik-adik? Belum ya Kakak? Belum. Kita masih semangat memuji Tuhan. Ayo kita puji Tuhan lagi. Senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, besar, dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita baca bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap bulu, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan pakaian ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya telah diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis. Kita undang hadirat Tuhan memenuhi hati adik-adik, pikiran adik-adik di rumah-rumah ya kakak. Betul kak. Nah adik-adik, kita undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Siap-siap adik-adik, karena kita mau dengar firman Tuhan, supaya Roh Kudus mengajar adik-adik untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakanmu. Ini aku, pakailah hidupku jadi alat di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Amin. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakanmu. Ini seperti anak panah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Benar Tuhan. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakanmu. Ini kami Tuhan. Ini aku, pakailah hidupku jadi alat di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Ini aku Tuhan. Ini aku, pakailah
tangan-Mu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Ini aku, pakailah hidupku jadi alat di tangan-Mu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku. Minta adik-adik katakan ini aku, adik-adik katakan ini aku Tuhan. Ini aku, pakailah hidupku. Minta adik-adik, minta sama Tuhan supaya adik-adik dipakai Tuhan. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan Katakan ini aku. ini aku, pakailah hidupku jadi alat di tangan-Mu, oh Tuhan Yesus. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Shalom adik-adik, shalom. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya tetap sukacita di dalam Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji, menyembah Tuhan ya. Dan Kak Epi berharap selama dalam pujian penyembahan tadi semuanya semangat, semuanya sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dan sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah siap kan? Udah? Pasti udah siap. Alkitabnya juga udah disiapin ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semuanya duduk yang manis. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat pada hari ini kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bagi setiap kami, anak-anakmu sekolah minggu yang ada di rumah-rumah. Tuhan berkati mereka ya Tuhan saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga mereka dimampukan untuk bisa menerima kebenaran Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan bawa firman hari ini. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kita yang telah berdoa sungguh-sungguh katakan amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Nah sekarang nih Kak Epi mau tanya nih. Semuanya yang ada di sini udah siap kan? Udah? Siap ya. Nah, siapa di sini yang umurnya 3 sampai 4 tahun? Boleh tunjuk tangan. Atau yang punya adik 3 sampai 4 tahun? Ya, kalau umur 3 sampai 4 tahun masih kecil kan? Masih dong. Kalau udah 15 tahun berarti udah besar, udah masuk usia remaja. Tapi kalau usia anak-anak adalah usia yang masih muda, masih kecil.
Nah sekarang Kak Epi mau tanya lagi nih. Menurut adik-adik, anak kecil boleh nggak dipakai Tuhan? Menjadi alat Tuhan? Ayo boleh dijawab. Dijawab masing-masing di rumah ya. Nah kita akan melihat firman hari ini di mana seorang anak kecil dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi imam bagi bangsanya, menjadi seorang nabi bagi bangsanya. Kira-kira siapa ya namanya ya? Diikutin terus ya, jangan kemana-mana ya, harus sungguh-sungguh. Nah untuk firman hari ini tertulis dalam 1 Samuel ayat pasal 1 sampai 3 ya, ada 3 pasal. Lumayan panjang ya adik-adik ya. Jadi Kak Epi nggak bisa bacain, dibaca aja adik-adik nanti di rumah ya. Oke. Nah, tadi Kak Epi udah sampaikan seorang anak kecil dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi seorang imam, seorang nabi bagi bangsanya. Imam itu tugasnya apa sih ya? Imam itu adalah memimpin ya. Memimpin untuk melayani Tuhan ya. Nabi itu adalah sebagai alatnya Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biasanya seorang nabi bisa mendengarkan suara Tuhan, baik secara langsung, baik melalui mimpi, baik melalui firman Tuhan yang dibaca tiba-tiba ada ditaruh di dalam hatinya. Nah, firman hari ini dimulai pada zaman Imam Eli. Di sana hiduplah keluarga Elkana. Dia memiliki seorang istri yang namanya Hana ya. Nah, Hana ini dia itu orangnya sangat baik. Elkana ini juga orangnya sangat baik. Jadi mereka setiap tahunnya itu selalu datang ke bait suci untuk memberikan persembahan ya adik-adik ya. Kalau zaman dahulu ya adik-adik, kalau kita datang untuk menyembah Tuhan itu harus membawa korban persembahan. Tapi kalau sekarang enggak lagi adik-adik, karena Tuhan sudah berkorban kepada kita. Melalui apa adik-adik? Melalui kematian Tuhan Yesus. Jadi kita enggak perlu repot-repot lagi bawa kambing, bawa domba, bawa burung merpati. Luar biasa ya kasihnya Tuhan kepada kita ya. Nah, Hana ini sudah lama menikah. Mungkin sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun menikah tapi belum memiliki anak, belum memiliki keturunan. Sedih enggak rasanya belum punya anak? Sedih banget adik-adik. Kak Epi juga sedih sih adik-adik ya. Tapi tetap harus bersyukur. Nah, Hana ini pasti memiliki sangat keinginan yang kuat, kerinduan yang kuat untuk memiliki keturunan. Makanya dia setiap tahun berdoa kepada Tuhan. Setiap dia mengunjungi bait suci dia berdoa. Nah, pas saat ini ketika mereka kembali datang ke bait suci, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia berdoa, dia nangis sungguh-sungguh sampai lama. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekiranya Tuhan memberikan saya seorang anak laki-laki, saya akan mengembalikannya kepada Tuhan. Saya akan memberikan dia untuk melayani Tuhan. Dia nangis, dia berdoa sangat keras sampai mulutnya bergerak-gerak. Saking lamanya berdoa, dia berdoa sampai enggak kedengaran lagi suaranya adik ya. Mulutnya doa yang berkomak-komik. Sampai Imam Eli yang melihatnya dikiranya dia lagi mabuk. Nah, karena Imam Eli mengira dia lagi mabuk, akhirnya Imam Eli marah sama dia. Ya,
pastinya marah lah ya adik-adik ya, karena kalau ke bait suci itu kan nggak boleh mabuk-mabukan, kan tempatnya kudus ya adik-adik ya. Tetapi Hana menjawab seperti ini, saya tidak mabuk, saya sedang berdoa kepada Tuhan meminta seorang anak. Saya sangat menginginkan seorang anak. Dia jawab seperti itu. Nah, mendengar itu Imam Eli berkata, pulanglah, pergilah, Tuhan akan memberimu apa yang kau minta. Tadi apa yang diminta oleh Hana? Seorang anak laki-laki. Nah, mendengar itu Hana, dia sangat sukacita, dia sangat gembira dan dia percaya. Ya, katakan percaya bahwa apa yang didoakan itu pasti didengarkan oleh Tuhan. Dia kembali ke rumah dan apa yang terjadi adik? Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Eli, terjadi seperti kerinduannya Hana juga. Akhirnya Tuhan membuka kandungannya sehingga Hana melahirkan seorang bayi laki-laki dan ia menamainya, ayo ada yang tahu? Namanya Samuel. Artinya aku telah meminta kepada Tuhan, karena Samuel ini adalah hasil dari doa yang telah diminta oleh Hana. Nah, dia udah sukacita, dia udah bersemangat. Menurut adik-adik, apakah Hana lupa akan janjinya kepada Tuhan? Apa janji Hana kepada Tuhan? Kalau dia dikasih keturunan, bahwa ia akan memberikan anak laki-lakinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan Hana dia tidak lupa hal itu. Akhirnya ketika Samuel sudah lepas ASI ya, sudah cukup besar, biasanya anak-anak kalau udah lepas ASI kira-kira umur 3-4 tahun, berarti dia masih kecil ya adik-adik ya. Tetapi karena Hana ingat janjinya kepada Tuhan, ia akan memberikan Samuel untuk melayani Tuhan. Walaupun mungkin sisi hatinya sedih, tapi dia tetap membawa Samuel untuk dibawa ke bait suci untuk melayani Tuhan ya. Akhirnya Samuel tinggal di bait suci bersama Imam Eli dan juga putra-putranya Imam Eli. Ada 2 orang ya adik-adik ya, Hofni dan Pinehas. Tapi yang adik-adik harus perlu tahu ya adik-adik ya, ternyata anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, dia melakukan kejahatan, dia tidak taat kepada Tuhan. Di saat melayani Tuhan, mempersembahkan korban persembahan, dia tidak melakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, tetapi malah memakan korban persembahan. Hal itu sangat membuat Tuhan tidak berkenan ya adik-adik ya. Jadi apa yang ditetapkan itu yang harus kita lakukan ya. Nah, akhirnya Samuel tinggal di bait suci. Dia memiliki tugas karena dia masih kecil, jadi dia belum ikut sebagai imam di dalam bait suci. Tapi tugasnya adalah membersihkan dan menjaga ketertiban ya adik-adik. Nah, setelah beberapa tahun kemudian ya, Samuel tinggal di bait suci, dia bekerja di bait suci dan juga tinggal di sana, tidur di sana ya adik-adik ya. Nah, selama Samuel tinggal di bait suci, dia itu rajin adik-adik ya. Dia baik, dia sungguh-sungguh, dia juga rajin berdoa. Nah, karena dia sungguh-sungguh, Tuhan sangat berkenan kepada Samuel ya adik-adik ya. Nah, suatu malam ya adik-adik, ketika Samuel sedang tidur di tempat tidurnya, dia mendengar sebuah suara. Coba, Samuel, seperti itu suaranya. Nah, Samuel kan masih belum besar ya adik-adik ya. Dia kira yang memanggil dia itu adalah Imam Eli. Makanya dia cepat-cepat dia mau menghampiri
Imam Eli, dia menjawab, "Bapak, apakah engkau memanggil saya? Ini aku." Dia bilang seperti itu. Terus Imam Elinya duduk terus melihat Samuel. "Tidak, aku tidak memanggilmu. Kembali lagi lah untuk tidur ya." Dia bilang seperti itu. Akhirnya Samuel tidur lagi adik-adik. Dan kedengaran lagi suara adik-adik. Samuel. Ada suara lagi yang memanggil namanya. Terus dia kirain lagi itu Imam Eli yang manggil. Tiba-tiba pergi lagi dia cepat-cepat untuk menghampiri Imam Eli. Dia bilang lagi, "Bapak, kamu memanggilku lagi?" Katanya. "Tidak Samuel, kembalilah tidur, aku tidak memanggilmu kok." Dibilang Imam Eli seperti itu ya adik-adik ya. Nah tidur lagi dia adik-adik. Sampai ketiga kali tidur lagi dia. Tetapi kedengaran lagi suara itu adik-adik. Samuel. Dia kembali lagi bergegas untuk menemui Imam Eli. "Kudengar Bapak memanggilku lagi." Nah akhirnya Imam Eli tahu bahwa Tuhan memanggil Samuel. Tuhan punya pesan khusus untuknya. Kemudian Imam Eli menyuruh Samuel untuk mendengarkan suara itu. Dan jika Tuhan memanggil kamu lagi, katakanlah seperti ini ya. "Bicaralah Tuhan, karena hambamu akan mendengarkan." Akhirnya Samuel kembali ke tempat tidurnya untuk melakukan seperti apa yang dikatakan oleh siapa? Imam Eli. Nah kemudian dia balik lagi ke tempat tidur, tidur lagi. Ya kedengaran lagi suara itu. "Samuel, Samuel." Dia melihat sekelilingnya hanya ada kegelapan. Kalau mendengar suara seperti itu pada malam hari, takut enggak adik-adik? Pasti ada rasa ketakutan. Samuel juga seperti itu, dia ketakutan ya. Tetapi karena ingat pesannya Imam Eli, bahwa kalau dia mendengarkan suara itu berarti itu dari Tuhan. Makanya dia ngomong seperti ini, "Bicaralah Tuhan, karena hambamu akan mendengarkan." Kemudian Tuhan bicara kepada Samuel. Tuhan memberitahu kepada Samuel bahwa ia akan menghukum anak-anak Imam Eli. Tadi siapa namanya anak-anak Imam Eli? Hofni dan Fineas. Kenapa dihukum? Karena mereka melakukan kejahatan. Mereka tidak tahu, tidak taat ya. Akhirnya Samuel itu sangat sedih ya adik-adik ya. Di satu sisi kan itu keluarganya Imam Eli, dia sedih, tapi dia tahu bahwa pesan Tuhan itu adalah sangat penting. Keesokan harinya, pas pagi hari, Imam Eli ingin tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada Samuel. Akhirnya dengan berat hati Samuel memberitahu bahwa Tuhan akan menghukum anak-anaknya. Karena Imam Eli tidak mengajar mereka untuk menaati Tuhan. Dan ternyata Imam Eli ini dia terlalu baik sama anak-anaknya. Jadi dia tidak menegur anak-anaknya dengan keras ya. Akhirnya anak-anaknya jadi tidak taat ya. Nah apa yang terjadi adik-adik? Tidak lama setelah itu anak-anak Imam Eli yang tidak taat meninggal ya adik-adik ya. Nah, Kak Epi pesankan di sini, kita kalau mau dipakai Tuhan, kita juga harus taat. Kita kalau mau melayani Tuhan harus sungguh-sungguh, harus taat ya. Jangan seperti anak-anaknya Imam Eli ya. Karena ketidaktaatannya akhirnya mereka dihukum ya adik-adik ya. Nah Samuel semakin lama semakin bertumbuh besar. Dia menjadi dewasa dan dia giat melayani Tuhan. Dia sepenuh hatinya melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia tidak pernah melakukan apa yang tidak berkenan
di hadapan Tuhan. Sehingga Samuel menjadi pemimpin Israel yang berani dan saleh. Sebagai seorang imam, kan seperti yang Kak Epi sampaikan, imam nabi itu dipakai Tuhan untuk menerima pesan dari Tuhan dan menyampaikannya kepada orang-orang Israel. Nah, seperti yang Kak Epi tanya dari awal, bisa enggak anak kecil dipakai Tuhan? Bisa adik-adik. Tadi seperti lagu yang telah dibawakan oleh Kak Mercy sama Kak Nita, seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, seperti anak panah, anak kecil bisa dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan. Dimulai dari hal yang sederhana, adik-adik ya. Kalau kita melihat teman kita, melihat mama papa kita melakukan kesalahan, kita harus berani menegurnya. Itu contoh hal yang sederhana. Ya, kalau kita menerima kebenaran Tuhan, kita juga harus berani menyampaikannya. Kepada siapa? Kepada teman kita, kepada keluarga kita. Menegur kesalahan, berani menyampaikan kebenaran. Itu adalah seorang nabi, seorang imam. Adik-adik mau dipakai menjadi alat Tuhan? Ya, sampaikanlah kebenaran Tuhan, gak usah takut ya. Apa yang kalian baca dalam firman Tuhan, apa yang telah didengarkan di sekolah minggu, boleh kita sampaikan. Kita tegur teman kita, mama papa kita kalau melakukan kesalahan. Sampaikan bahwa dalam firman Tuhan itu adalah salah. Kak Epi percaya anak-anak sekolah minggu GBI, GDC, bahkan seluruh anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan memakai adik-adik semua menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Jangan pernah ragu dan jangan pernah takut ya adik-adik ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, kita akan membaca ayat hafalan kita pada hari ini ya. Siap ya, boleh dibaca di layar juga ada ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah bangsa yang telah dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus adalah miliknya Tuhan. Jadi kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan ya. Menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Yuk. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan tutup firman Tuhan pada hari ini. Kak Epi akan berdoa buat adik-adik semua yang ada di rumah ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami Tuhan sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa sekalipun anak-anak-Mu kecil, tapi Tuhan akan pakai anak-anak-Mu menjadi alat di tangan Tuhan. Menjadi anak panah di tangan pahlawan. Percaya Tuhan Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu sekolah minggu GBGDC. Biar mereka menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang taat, anak-anak yang sungguh-sungguh melayani Tuhan.
Dan pakai mereka lebih lagi ya Tuhan, di tengah keluarga mereka, bahkan bagi teman-teman mereka, bahkan lebih daripada itu Tuhan pakai mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi mereka ya Tuhan, biar kiranya Tuhan anugerahkan kekuatan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu, dan biarlah Tuhan firman Tuhan pada hari ini, Roh Kudus-Mu yang terus mengajari anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu mereka semakin mengerti dan melakukannya dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kita yang telah berdoa katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin mendoakan untuk negara kami ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah negara kami dari COVID-19 dan virus-virus lainnya. Dan juga berkati dokter-dokter yang merawat orang-orang sakit di luar sana. Dan juga berkati orang-orang sakit, sembuhkanlah mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka bisa bertemu kembali dengan keluarganya masing-masing. Dan juga berkati gereja kami, yaitu GBI GDC, pimpin gereja kami ya Tuhan Yesus, dan berkati pendetanya, Pak Bambang dan Bu Peti, jemaat-jemaatnya, kakak-kakak sekolah minggu, pemain musik, dan teman-teman sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ini aku, pakailah hidupku, jadi alat di tangan-Mu, oh Tuhan Yesus. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan Yang dengar firman Tuhan, katakan sini aku Tuhan. ini aku, pakailah hidupku, jadi alat di tangan-Mu, oh Tuhan Yesus. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu. Adik-adik, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Semuanya boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai memelihara adik-adik dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin.